Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Kongres Muslimat NU ke-18 tempo hari menjadi perhatian publik. Salah satunya soal adanya raja kecil. Prabowo menilai ada pihak yang tidak mau mematuhinya dan merasa kebal hukum sehingga ia menyebutnya sebagai raja kecil. Hal itu diucapkan Prabowo saat ia tengah membicarakan berbagai isu hangat terkait efisiensi anggaran. Di berbagai laman media sosial, para penyelenggara negara membagikan berbagai dampak dari kebijakan ikat pinggang yang dikeluarkan oleh Prabowo. Mulai dari kantor pemerintahan yang gelap gulita, sampai dibatalkannya berbagai kunjungan dinas dan FGD. Wajar mengingat Prabowo menargetkan penghematan APBN mencapai 306 triliun rupiah. Selain soal penghematan anggaran negara, ada pula isu lain yang disinggung Prabowo, yakni soal hubungannya dengan Jokowi. Seperti apa lengkapnya isi pidato Prabowo tersebut? Mulanya, Prabowo mengatakan soal tujuannya melakukan penghematan anggaran negara. Prabowo menyebut bahwa efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan pemerintah adalah demi kepentingan rakyat. Salah satunya adalah untuk mendanai salah satu program prioritas yakni makan bergizi gratis atau MBG. Selain untuk memberi makan anak-anak sekolah, dana penghematan juga dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak. Orang nomor satu di Indonesia itu juga membocorkan bahwa ada sosok yang melawan kebijakan penghematannya itu, bersikap kebal hukum dan merasa seperti raja kecil. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Selain itu, Prabowo juga membahas soal tujuan penghematan anggaran. Ia menyentil pihak-pihak yang kerap melakukan dinas dan sebagainya ke luar negeri. Prabowo juga mengimbau untuk mengurangi berbagai seminar serta diskusi yang dianggap menghambur-hamburkan anggaran. Karena itu,
perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung soal para koruptor. Prabowo menyebut dirinya telah memberikan waktu 100 hari lebih untuk mengembalikan hasil korupsi. Prabowo pun memerintahkan KPK dan jajarannya untuk segera menindak para koruptor. Selalu saya katakan, kita harus berani introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya. Saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar. Mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi, ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya, kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Terakhir, Prabowo juga menyinggung soal andil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam karir politiknya. Menurut Prabowo, Jokowi banyak membantunya di dunia politik, salah satunya adalah dengan mendekatkan dirinya dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Bicara soal hubungannya dengan Jokowi, Prabowo juga membocorkan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha merusak hubungannya dengan Jokowi. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Diveda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Prabowo nampaknya menyadari adanya eskalasi akibat kebijakan penghematan anggaran yang ia terapkan di tahun 2025. Seperti munculnya raja kecil yang disebut Prabowo sebagai sosok yang melawan kebijakannya. Lantas, bagaimanakah polemik kebijakan efisiensi anggaran ini ke depannya terlaksana? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.